Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, beberapa kali pemilu, dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Seperti halnya dengan pemilu tahun 2019 yang lalu, pemilu tahun 2024, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Secara garis besar bahwa sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilu di mana pemilih memilih langsung wakil-wakil legislatifnya. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih partai politiknya saja. Sistem proporsional terbuka yang dilaksanakan pada pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut, diuji secara material ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 114-PUU Datar Romawi 20-2022 oleh pemohon yaitu Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahru Rozi, Ibnu Rahman Jaya, Rianto, serta Nono Marijono. Pemohon menjelaskan dengan sistem pemilu proporsional berbasis suara terbanyak, telah bermakna dibajak oleh caleg pragmatis yang hanya bermodal populer dan menjual diri tanpa ada ikatan ideologis dan struktur partai politik dan tidak memiliki pengalaman dalam mengelola organisasi partai politik atau organisasi berbasis sosial politik. Akibatnya, menurut pemohon, saat terpilih menjadi anggota DPR, DPRD seolah-olah bukan mewakili organisasi partai politik namun mewakili diri sendiri. Oleh karena itu, menurut pemohon, seharusnya ada otoritas kepartaian yang menentukan siapa saja yang layak menjadi wakil partai di parlemen setelah mengikuti pendidikan politik, kaderisasi, dan pembinaan ideologi partai. Selain itu, menurut pemohon, bahwa sistem proporsional terbuka telah menimbulkan individualisme para politisi, yang berakibat pada konflik internal dan kanibalisme di internal partai politik yang bersangkutan. Sebab, proporsional terbuka ini dinilai melahirkan liberalisme politik, atau persaingan bebas dengan menempatkan kemenangan individual total dalam pemilu. Menurut pemohon, mestinya kompetisi terjadi antar partai politik di area pemilu. Sebab, peserta pemilu adalah partai politik bukan individu seperti yang termaktub dalam pasal 22E ayat 3 UUD 1945. Menurut pemohon, sistem pemilu proporsional berbasis suara terbanyak akan melemahkan pelembagaan sistem kepartaian. Dalam praktiknya, calon anggota legislatif yang terpilih dalam pemilu berdasarkan sistem suara terbanyak, tidak memiliki perilaku dan sikap yang terpola untuk menghormati lembaga kepartaian, lemahnya loyalitas pada partai politik dan tidak tertib pada garis komando kepengurusan partai politik. Hal ini, menurut pemohon, akan berakibat pada krisis kelembagaan partai politik dalam berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut dikemukakan oleh pemohon,
bahwa pemohon dirugikan karena sistem penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak telah menjadikan pemilu menjadi berbiaya sangat mahal dan melahirkan masalah yang multikompleks, yakni menciptakan model kompetisi antar caleg dalam pemilu yang tidak sehat karena mendorong caleg melakukan kecurangan termasuk dengan pemberian uang pada panitia penyelenggara pemilihan. Menurut pemohon, apabila sistem pemilu dengan proporsional terbuka dibatalkan akan mereduksi praktik politik uang dan membuat pemilu lebih bersih, jujur, dan adil. Di samping itu, sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak ini juga berbiaya tinggi sehingga memakan biaya yang mahal dari APBN. Misalnya membiayai percetakan surat suara untuk pemilu anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Dengan adanya sistem proporsional terbuka didasarkan pada putusan MK nomor 22-PUU-Romawi 6-2008, tanggal 23 Desember tahun 2008. Menurut pemohon, putusan tersebut diambil menggunakan standar ganda, yakni nomor urut dan suara terbanyak sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan. Dijelaskan oleh pemohon, apabila melihat sejarah pemilu di Indonesia sebelumnya, sebelum UU nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum, menggunakan proporsional tertutup di mana pemilih hanya memilih partai politik, karena sejatinya berdasarkan UUD 1945, kontestan pemilu legislatif adalah partai politik, kemudian partai politiklah yang menunjuk anggotanya untuk duduk di DPR dan DPRD Provinsi Kabupaten Kota. Selain itu, para pemohon dalam petitumnya meminta agar Mahkamah menyatakan frasa terbuka pada pasal 168 ayat 2 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Selanjutnya meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan frasa proporsional pada pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sistem proporsional tertutup. Itulah beberapa argumentasi yang bisa kami catat atas uji material ke Mahkamah Konstitusi terkait penerapan sistem pemilu, pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimohonkan oleh Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahru Rozi, Ibnu Rahman Jaya, Rianto, serta Nono Marijono, yang diregistrasi dengan nomor perkara 114-PUU-Romawi 20-2022, tanggal 16 November tahun 2022. Pada dasarnya memohon agar pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup. Permohonan tersebut saat ini sedang berproses di Mahkamah Konstitusi, memasuki tahapan mendengarkan keterangan berbagai pihak terkait. Kita tunggu saja bagaimana putusan akhir dari Mahkamah Konstitusi terhadap perkara ini. Demikian, sampai jumpa.